Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Fisa dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 9 Padang. Saya akan membuat video menjelaskan materi tentang ketenagakerjaan untuk memenuhi nilai PH2 ekonomi. Tenaga kerja adalah setiap orang yang berada pada usia produktif dan mampu menghasilkan barang atau jasa untuk dirinya dan masyarakat umum. Tenaga kerja tergolong dalam angkatan kerja. Jenis-jenis tenaga kerja menurut keahliannya. Yang pertama, tenaga kerja terdidik atau skill labor, contohnya dokter, guru, pengacara. Yang kedua, tenaga kerja terlatih atau trained labor, setiap pekerja di dunia kerja yang siap bekerja tanpa pelatihan, contohnya penjahit, sopir, dan tukang rias. Yang ketiga, tenaga kerja tak terdidik, yaitu contohnya buruh bangunan, buruh cuci, buruh rongsok. Yang kedua, tenaga kerja menurut sifatnya. Yang pertama, tenaga kerja rohani yang memanfaatkan kemampuan otak dalam bekerja, contohnya manajer, direktur, pejabat negara. Yang kedua, tenaga kerja jasmani yang menggunakan tenaga dalam bekerja, yaitu contohnya seperti buruh pabrik. Tenaga kerja menurut fungsi pokok perusahaan, yaitu bagian produksi, bagian pemasaran, bagian umum, dan administrasi. Tenaga kerja menurut hubungan pokok, yaitu tenaga kerja langsung, contohnya yang berada langsung pada bagian produksi, dan tenaga kerja tidak langsung, yaitu yang mendesain produk. Menurut pasal 1 ayat 30 dalam Undang-Undang Dasar tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah pekerja atau buruh yang diterima dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh atau pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Namun, dalam menetapkan besarnya upah, pengusaha dilarang membayar upah yang lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah setempat. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja untuk menghidupan kelayakan bagi manusia. Regulasi pemerintah, yaitu besarnya kompensasi, juga dipengaruhi oleh faktor peraturan perundang-undangan terkait upah. Misalnya, pemberian kompensasi karyawan wajib mengacu pada upah minimum yang berlaku di setiap daerah. Kemampuan perusahaan, yaitu kompensasi juga dipengaruhi faktor internal, yakni kemampuan finansial perusahaan berskala besar atau punya reputasi bagus, tentu bisa memberikan kompensasi yang besar bagi karyawannya seperti gaji, berbagai tunjangan kesejahteraan, dan fasilitas. Kompensasi perusahaan lain. Nilai kompensasi juga dipengaruhi oleh upah di perusahaan lain yang bergerak di sektor usaha yang sama. Karena itu, sebelum perusahaan menawarkan kompensasi kepada calon karyawan, umumnya sudah melakukan survei gaji di perusahaan lain. Tentang biaya hidup, perbedaan tingkat biaya hidup antar daerah dapat menyebabkan perbedaan kompensasi karyawan. Biaya hidup tinggi juga melahirkan tuntutan pekerjaan atas upah yang lebih tinggi pula. Kemudian, jenis pekerjaan dan tanggung jawab. Perusahaan merupakan sebuah bentuk organisasi bisnis yang menerapkan setiap pembagian kerja yang jelas dan terukur dengan berbagai jenis pekerjaan dan tanggung jawab. Semakin besar tanggung jawab karyawan, semakin besar pula kompensasi yang ia peroleh, sesuai dengan struktur dan skala upah peranan. Peranan serikat buruh. Kompensasi karyawan juga dipengaruhi oleh peranan serikat buruh, terutama dalam perjanjian kerjasama. Tuntutan atas tunjangan tertentu dari serikat buruh memungkinkan perusahaan untuk memenuhinya. Sekian video penjelasan materi tentang ketenagakerjaan dari saya, dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.